Ya, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang P5. Masih materi kita adalah tentang bullying atau perundungan. Nah, sebelumnya itu cek dulu lah. Anissa hadir, Bilkis hadir, Dika hadir, Elma hadir, Erwin hadir, Rais Feby hadir, Iqbal hadir, Bikir Irwan hadir, Kirana hadir, Marwan hadir, Sarul Nabil Hikmah Bulan Nanda Rekan Randy Reva Rizka Siti Hajar Sarif hadir, Siti Nafika hadir, Yasmin hadir. Sekarang kita akan melanjutkan masih dijelaskan tentang pembulian, apa itu bully, terus apa saja gejalanya, apa saja tanda-tanda yang orang terbully, terus dampaknya apa yang akan dirasakan oleh yang korban bullying tadi. Ya, sudah kalian semua dengarkan penjelasan kemarin. Nah, sekarang akan ibu bagi kelompok, 3 kelompok untuk kalian diskusikan. Dampak atau akibat yang dirasakan oleh si korban. Silakan kalian nanti tulis di tugas di kertas akan diberikan. Silakan kalian buat dulu. Bermimpi artinya tidak hadir di sekolah. Kenapa? Karena dia takut, cemas dan segala macam. Nah, ini dampaknya, Pak. Oke, kemudian lanjut ke harus dampak. Nah, apa penyebab bullying di sekolah? Penyebabnya, sambil diperhatikanlah, sambil diresapi, kurangnya empati, artinya tidak memahami kawan tuh. Kalian ini dengan teman itu harus saling memahami. Temannya seperti apa? Oh, temannya kan seperti ini. Oh, sifatnya kayak ini. Oh, orangnya seperti ini. Jadi kita harus paham bahwa kawan itu. Jangan dengan dunia sendiri, dengan keenakan sendiri. Kamu enak makan, lihat kalau di samping. Makan nggak dia? Kamu sering belanja tiap hari belanja apa jajan di kantin. Lihat nggak teman yang ada pernah jajan di kantin? Kamu pernah nggak perhatikan? Pernah. Ada nggak pernah punya teman yang kamu perhatikan dia itu ada perhatikan dia selalu bawa tidak pernah minum apa beli satu butir permen itu nggak pernah nggak memperhatikan itu. Nah, itu rasanya adalah ada sebuah empati. Kenapa dia seperti itu? Nah, harus digali kenapa teman seperti itu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung, keluarga atau teman yang mendukung perilaku agresif. Jadi ada keluarga, maksudnya pada saat kita adalah kita misalnya curhat dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau bergabung di sini. Hari ini Ibu ingin mensosialisasikan anti bullying di SMA Negeri 2 Kintam. Next boleh. Nah, jadi anti bullying atau anti perundungan di sekolah kita. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena ini sudah marak terjadi. Bukan hanya di sekolah kita, di sekolah-sekolah lain juga banyak terjadi ya. Jadi sangat-sangat perlu disampaikan ke kalian. Apa sih itu bullying? Apa itu perundungan? Nah, kita akan bahas hari ini. Next boleh. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying. Semuanya kenal kan istilah bullying ya? Di sosmed itu udah beredar banyak tuh bullying gitu. Nah, jadi
Jadi perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying ini merupakan perilaku yang merugikan dan merendahkan seseorang secara fisik, verbal atau psikologis. Nah, perilaku ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kekuatan atau keunggulan atas korban. Perundungan dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, tempat bekerja, hingga lingkungan sosial. Jadi bisa terjadi di mana saja. Bahkan di tingkat dasar pun anak TK sudah tahu, membuli sudah bisa membuli. Anak TK loh sekarang. Jadi hal ini memang perlu disampaikan ke kalian. Kenapa jadi perlu disampaikan ke kalian? Karena ini dampaknya nanti sangat berbahaya. Mungkin kalau di kalian itu cuma bercanda aja. Oh saya cuma bercanda saja, masa itu disebut dengan perundungan? Saya cukup biasa sudah dengan teman seperti itu. Nah, tapi sebenarnya dampaknya itu yang berbahaya. Kalau memang tidak berdampak dengan orang lain ya masih bisa dibilang bukan bullying, dan itu biasanya terjadi secara terus menerus, bukan sekali aja. Misalnya sekali mengatakan kamu hitam langsung bullying, bukan. Itu jatuhnya nanti di body shaming kan bahasanya. Nah gitu. Next mana? Oke, nah ini ada beberapa bentuk perundungan. Yang pertama adalah pelecehan sosial, kemudian yang kedua adalah pelecehan verbal, yang ketiga pelecehan fisik, dan yang keempat adalah pelecehan emosional. Apa itu Bu pelecehan sosial? Pelecehan sosial itu bullying bisa terjadi melalui tindakan seperti menyebarkan gosip dan fitnah. Nah, ternyata menggosip dan memfitnah seseorang itu jatuh pada bullying juga, masuk perundungan juga. Perundungan apa? Perundungan pelecehan sosial. Karena sesuatu yang digosipkan, sesuatu yang difitnahkan itu tidak benar, ya kan? Kalau kita menggosip itu belum tentu benar, tapi kalau nya benar berarti jatuhnya ghibah. Nah, oke. Jadi mengecualikan atau mengisolasi korban. Mengecualikan itu maksudnya mengucilkan. Misalnya contoh nih, misalnya Nabil, mana Nabil? Nawar Marwan, bakawan, sekalinya bakalahi, lalu memadahi lawan Irwan. Wan, jangan dikawani Nabil. Nabil nakal, Nabil itu jahat, Nabil itu ini, itu. Nah, banyak fitnahnya seperti itu. Kemudian bisa juga melalui media sosial atau teknologi. Nah, itu bisa digunakan untuk menyebarkan pesan negatif, termasuk status WA, SW-nya kalian. Itu bisa jatuh bullying juga, menyebarkan fitnah melalui tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa, kelompok 1, 2, dan 3. Terus nama kelompoknya siapa saja tulis. Terus tugas kalian adalah, kemarin kan kalian sudah melihat tuh video tentang pembulian. Nah, sekarang yang kalian diskusikan di sini, diskusikan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Rio ya, ya, kenapa dia menjadi korban pembulian, ya. Terus dampak apa yang dirasakan oleh Rio ketika dia kena bullying? Ditanya aja, nanti kamu ya. Terus solusi apa yang bisa kalian sampaikan kepada korban yang kena bully? Nah, ada 3 pertanyaan. Ya. Sekarang silakan kalian kerjakan, diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan dan nanti mempresentasikannya di depan kelas. Kalian baca yang apa yang kalian tulis. Kalian bisa presentasikan diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Untuk yang pertama adalah kelompok 1, silakan maju perwakilannya 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, jangan ini tidak belajar orang ini juga. Ayo, waktu kita sedikit. Ya, silakan.
Kami dari kelompok 1. Apa dampak pembulian terhadap korban dan apa solusinya? Dampaknya yaitu depresi, kurang percaya diri, nilai akademik turun, kecemasan berlebih, gangguan mental. Solusinya yaitu lapor kepada pihak yang berwenang, guru atau orang tua. Bercerita mengenai kejadian pembulian terhadap orang tua. Terima kasih. Yang selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 langsung ya. Kita siap-siap. Kelompok 3 siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Apa dampak pembulian terhadap korban? Pertama, stres. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, tidak dapat percaya diri. Yang keempat, menyendiri. Yang kelima, tidak mempunyai teman. Yang keenam, menurunnya nilai akademik. Yang ketujuh, banyak absensi atau jarang hadir. Solusinya 2, yaitu dengan cara bercerita kepada orang tua, guru, dan meminta dukungan kepada teman yang dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Ada yang dia. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dampaknya Rio takut untuk pergi ke sekolah, nilai akademik menurun, sering merasa tidak percaya diri, lebih suka memilih untuk menyendiri. Solusi: bicara ke orang dewasa. 2, mencari dukungan. 3, mencoba untuk bersosialisasi. 4, melaporkan ke pihak berwenang seperti guru, BK, kepala sekolah, dan polisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing kelompok. Sekarang Ibu mau tanya nih dari kelompok 1, bagaimana menurut kalian hasil diskusi dari kelompok 3? Apakah sesuai dengan yang diskusi yang sudah kami presentasikan? Baik cukup atau masih kurang? Baik. Oke, baik. Kelompok 3, bagaimana dengan kelompok 1? Baik. Oke. Kelompok 2, gimana menurut kamu? Kalian presentasi dari kelompok 3? Luar biasa. Baik. Oke. Jadi dari apa yang sudah kalian sampaikan tentang dampak dari orang yang menjadi bully atau korban pembulian, itu pasti yang pasti ada stres, terus jadi pendiam, terus mengasingkan diri, tidak percaya diri, terus nilai akademiknya turun, kemudian sering tidak hadir di sekolah karena sudah stres dulu. Jadi apa solusinya? Solusinya tadi ya, cerita kepada orang dewasa tentang pembulian yang kamu sudah alami. Kemudian lagi melaporkan kepada pihak yang berwenang, misalnya guru atau wali kelas, guru bimbingan konseling, atau pihak yang memang bisa kita bawa untuk memberikan kita solusinya bagaimana. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, berarti untuk pembulian itu, karena pembulian adalah sesuatu tindakan yang tidak baik, dan memberikan orang lain, bisa fisik, bisa psikologis. Nah, jadi katakanlah tidak untuk bully. Anti adalah semuanya anti